Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai implementasi teori belajar David Ausubel dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama mengenai teori belajar bermakna David Ausubel. Belajar bermakna adalah sebuah proses di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pemahaman yang sudah ada. Belajar bisa dikatakan bermakna apabila peserta didik mampu menghubungkan antara informasi baru dengan konsep yang relevan yang ada pada struktur kognitif seseorang. Yang kedua, belajar menurut teori belajar bermakna terbagi menjadi dua fase. Yang pertama, fase perencanaan. Fase perencanaan terbagi menjadi 4. Yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mendiagnosis latar belakang pengetahuan siswa. Yang ketiga, membuat struktur materi. Dan yang terakhir, memformulasikan advent organizer. Fase yang kedua yaitu fase pelaksanaan, terbagi menjadi 3. Yang pertama, advent organizer. Yang kedua, diferensiasi progresif. Dan yang terakhir, rekonsiliasi integratif. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembelajaran pendidikan agama Islam. Pendidikan Islam yaitu sebuah usaha atau cara yang dilakukan oleh pendidik dengan tujuan membentuk watak peserta didik yang sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan proses pembelajaran yaitu mengajarkan peserta didik menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang dimana itu adalah faktor penting dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu karakteristik materi pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu pendidikan agama Islam selalu berusaha menjaga perilaku setiap peserta didiknya. Yang kedua yaitu pendidikan agama Islam selalu melestarikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang ketiga yaitu ajaran agama selalu menunjukkan persatuan keyakinan. Yang keempat yaitu PAI juga selalu mengusahakan pembentukan pemahaman Islam. Yang kelima yaitu pendidikan agama Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Selanjutnya yaitu substansi dalam pendidikan agama Islam, di dalamnya itu terdapat nilai-nilai nyata. Ajaran agama Islam selalu mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Dan yang terakhir yaitu pengajaran Islam memiliki pandangan yang bermacam-macam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang faktor pendukung pembelajaran bermakna. Yang pertama, memiliki metode pembelajaran yang mampu memberikan pengalaman langsung untuk peserta didik. Yang kedua, peserta didik dapat belajar memahami dan mempraktikkan agar dapat mencapai kemampuan siswa. Yang ketiga, kemampuan pedagogik guru dapat disampaikan dengan baik dalam pembelajaran bermakna. Yang keempat, untuk menerapkan pembelajaran bermakna kepada siswa, guru mendukung dengan sarana dan prasarana. Selanjutnya saya akan membahas tentang faktor penghambat. Yang pertama, siswa mempunyai semangat dan keahlian yang berbeda-beda. Yang kedua, siswa mempunyai daya ingat yang berbeda-beda. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.